Kisah ini berawal dari orang ini. Dia adalah Fadilatul Nikmah. Fadilatul Nikmah dan Rian Dwi Wijaksono ini sama-sama alumni SMAN Ploso, daerah Jombang. Dila salah satu angkatan di atas Rian, keduanya berasal dari dusun yang sama ya. Setelah menjadi polisi, Dila pun jatuh cinta pada polisi lainnya yaitu Rian. Sosok Rian ini dikenal dengan anak yang sangat lugu dan tidak neko-neko. Bahkan keluarganya sendiri menceritakan sosok Rian ini adalah anak yang pemalu dan lugu. Dan saking lugunya, pernah ada temannya mabok-mabokan di depan warteg. Dan dia juga ada di situ, tapi dia juga tidak mau terbawa suasana dan mengikuti hal tersebut. Dan di balik lugunya itu, Rian diam-diam mempunyai candu yang sangat berbahaya, yang mana candunya ini bisa mengakibatkan hubungan mereka bisa menjadi dingin. Dan Rian ini mempunyai candu judol, di mana candu ini bisa merusak segalanya, geng. Singkatnya, karena mereka sudah berhubungan sangat dekat, mereka berdua tidak mau menunggu terlalu lama dan mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2021. Dan seiring berjalannya waktu, pasangan ini dikaruniai oleh 3 orang anak. Selayaknya seorang polisi, mereka tinggallah di asrama yang dimana di daerah Polres di Mojokerto. Kehidupan pasangan ini tampak seperti keluarga muda pada umumnya. Dila memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu dari 3 orang anak-anaknya. Berhubung mereka memiliki 3 anak kecil, terutama mereka memiliki bayi kembar, selayaknya seorang ibu pasti ada yang memiliki rasa lelah. Bagaimana dia tidak lelah ya, paginya dia berdinas, malamnya harus mengurus keluarga kecilnya. Dan di balik keluarga kecilnya ini, sifat candu Rian belum diketahui oleh Dila. Seiring berjalannya waktu ya, Dila pun mempertanyakan keuangan keluarga kecilnya ini, yang mana selalu habis dan berkurang, sementara Dila memperhitungkan kebutuhan keluarganya untuk kebutuhan bulan ke bulan, geng. Dan waktu terus berlalu, hal seperti ini terus terjadi berkali-kali, keuangannya tidak tahu habis untuk apa. Ya, yang namanya manusia, apalagi sosok Dila pasti mengetahui dan mencurigai apa yang terjadi di balik keluarga kecilnya ini. Tapi Dila pun tidak mau membuat keluarga kecilnya ini berantakan dan hancur cuman gara-gara keuangan mereka habis begitu saja tanpa hasil apapun. Di balik itu Dila akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga kecilnya ini. Rian tanpa diam-diam selalu menghabiskan ya uangnya untuk bermain judol. Mengetahui hal tersebut, Dila pun sangat-sangatlah marah pada Rian dikarenakan hal seperti itu sangat dibenci oleh Dila. Apalagi dengan terjadi hal seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka, terutama anaknya. Ya, yang berumur baru berapa tahun ya, geng. Dengan taunya hal tersebut ya, akhirnya Rian mengakui kesalahannya. Sebagai seorang laki-laki, dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan di belakang itu, Rian masih tetap sama melakukan hal yang serupa, melakukan hal tersebut dengan diam-diam. Di balik pemaafan sosok Dila ini, Rian pun tetap sama saja melakukan hal yang serupa. Puncak-puncaknya, namanya sosok seorang istri pasti ada saja kebutuhan rumah yang perlu dibutuhkan. Dan bermula pukul 9 pagi, Dila pun melakukan pengecekan ATM milik suaminya. Dan pada saat itu didapati gaji 13 senilai 2.800.000 pada saat itu. Ternyata gaji 2.800.000 ini tinggal hanya 800.000 saja. Dan disinilah sosok Dila berubah menjadi sangat marah. Pada saat yang sama Dila pun menghubungi Rian dan menanyakan gaji 13-nya ini kemana. Kenapa hanya tersisa 800.000 saja? Terjadilah perdebatan di telepon dan akhirnya Dila meminta Rian agar secepatnya balik ke rumah. Tidak lama kemudian, di saat Rian akan menuju pulang ke rumah, Dila pun mengirimkan foto botol berisi bensin. Ternyata sebelum Rian pulang ke rumah, Dila pun telah mempersiapkan hal tersebut. Dan di percakapan itu, Dila mengancam apabila dia tidak pulang, dia akan membakar anak-anaknya. Mendengar hal tersebut, Rian pun langsung buru-buru untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Dila pun langsung mengajak Rian masuk ke rumah dan mengunci pintu dari dalam. Sebelum itu terjadi, Dila meminta agar pembantu rumahnya mengajak ketiga anaknya bermain di daerah luar rumahnya, geng. Ya, namanya seorang suami melihat istrinya marah, dia hanya bisa diam dan berjalan ke arah kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Tiba-tiba saja Dila pun langsung memborgol tangan kirinya. Setelah itu disinilah kejadian naas itu terjadi. Sosok Dila pun melakukan hal yang di luar nalar. Mungkin di saat disurut emosi dan tekanan ekonomi mereka, Dila pun tanpa pikir panjang langsung menyiram Rian dengan bensin yang telah dibeli.
Niatnya Dila hanya untuk mengancam Rian agar Rian trauma dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Dan takdir berkehendak lain, entah apa yang ada dalam pikiran Dila, Dila pun langsung menyalakan api. Disinilah Dila melihat dengan jelas bagaimana Rian terbakar hidup-hidup dengan tangannya sendiri. Berhubung nyalanya api, datanglah seorang penghuni asrama lain yang bernama Alfian yang berada di daerah lokasi tersebut. Dan dia pun berusaha segera mungkin untuk memadamkan api yang membakar tubuh Rian. Namun upaya tersebut tidak mampu menyelamatkan Rian dari luka bakar yang sangat parah. Rian pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan berhubung luka bakar dialami oleh Rian mencapai 90%, Rian pun tidak dapat diselamati. Dan setelah terjadi hal tersebut, Dila pun akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara gara-gara dia nekat membakar sosok Rian. Begitulah akhir cerita naas tersebut, geng. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika kalian suka cerita apapun yang akan kita bahas di hal berikutnya. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah.